Salam sejahtera, Bapak Ibu, kembali dalam program Lentera Anugerah. Saya percaya di dalam segala pergumulan hidup rumah tangga kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua yang sementara mengikuti program Lentera Anugerah ini, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan penguatan, sekaligus boleh membimbing hidup kami ketika kami jalani hidup ini dalam segala tantangan dan pergumulan pribadi rumah tangga kami. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau, ya Tuhan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 6, ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih sangat berbahagia kalau mereka yang mendengar firman Tuhan itu mau melakukannya dan mau terus berusaha menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup pribadinya, rumah tangganya, dan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan di dalam sorotan tema membangun kebersamaan yang penuh damai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4 yang tadi saya bacakan adalah bagian dari satu perikop dari ayat 1 sampai ayat 7. Masalahnya sangat sederhana. Ketika jemaat Kristen mula-mula itu berkembang, bertumbuh lewat hasil penginjilan dari Rasul Paulus ketika itu, ada kekurangan sehingga membuat mereka bersungut-sungut. Itu ada pada ayat 1, saya bisa baca. Pada waktu itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ada masalah. Dan masalah di sini sebenarnya masalah diakonia. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak mengambil fokus pada bagian ini. Tetapi tadi dalam ayat 4, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketika masalah yang terjadi pada jemaat itu karena kekurangan tenaga pelayanan, maka Paulus berusaha untuk memilih para pembantu pelayanan pada saat itu. Dan kalau kita baca ayat 1 sampai seterusnya, dapat 7 orang pembantu pelayanan. Dan pembantu pelayanan itulah untuk pelayanan meja khususnya yang sering disebut dengan diakonos. Jadi ketika pelayan meja itu sudah terpilih, maka pelayanan itu bisa diatur, ditata sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan dengan baik. Lalu kemudian pada ayat 4 yang kita baca ini, Paulus mengatakan ketika sudah terpilih ke-7 orang itu, maka dengan demikian Paulus bisa berkonsentrasi untuk berdoa dan untuk membaca firman Tuhan. Jadi Paulus tidak lagi melakukan tugas-tugas yang tidak harus dilakukan karena sudah harus dibantu oleh 7 orang itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus, mereka yang dipilih itu sebenarnya dari warga jemaat yang berada pada saat itu. Ya. Dan mereka tidak memiliki latar belakang
pengetahuan intelektual yang memadai. Namun kenapa Paulus memilih mereka? Karena mereka memiliki kerendahan hati. Nah, kerendahan hati inilah adalah dasar bagi setiap orang yang dipanggil untuk melayani. Selanjutnya, hikmat pengetahuan yang dibimbing oleh Roh Kudus itu adalah bagian yang akan selalu dipinta, dimohonkan dari Tuhan kepada setiap pelayan yang akan melayani. Jadi kalau modal kerendahan hati itu dan ditambahkan lagi dengan kemampuan hikmat pengetahuan yang bukan datang dari dirinya tetapi datang daripada Tuhan karena bimbingan Roh Kudus itu, maka pelayanan itu akan berbuah dengan baik. Nah, dalam tema hari ini membangun rumah bersama dalam cinta kasih itu, yang jelasnya bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi lebih khusus bagi para pelayan yang sudah dipilih dan menyatakan untuk melayani, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi pelayanan dalam ruang lingkup Gereja Kristen Indonesia, kita harus lebih meningkatkan kemampuan kita untuk selalu berdoa dan selalu merenungkan firman Tuhan. Itu sumber hikmat kita. Kalau kita para pelayan jarang membaca firman, jarang berdoa, yang terjadi hanyalah penampakan keegoisan kita. Dan ketika penampakan keegoisan kita itu semakin over, akan terjadi perselisihan dan perpecahan di antara kita. Nah, GKI Sumut Klasis Medan 1, bagi semua para pelayannya, pendeta, diaken, penatua, dan semua pengurus-pengurus komisi harus hidup dalam kerendahan hati dan hidup meletakkan seluruh eksistensi hidupnya kepada firman dan rajin berdoa. Sebab kalau Anda mengakui diri Anda sebagai pelayan, sementara Anda tidak pernah berdoa dan membaca firman, ataupun membaca firman dan berdoa hanya sebatas kebutuhan untuk melayani saat itu, Anda bukan pelayan. Maka Anda harus undur dari pelayanan itu. Pelayanan firman Tuhan, berdoa adalah kekuatan para pelayan. Walaupun dia tidak memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi, Tuhan itu adalah sumber pengetahuan dan hikmat. Maka mari kita andalkan itu. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan terus maju GKI Sumut Klasis Medan 1. Tantangan akan tetap hadir. Tetapi kalau kita punya komitmen untuk tetap membangun rumah bersama ini, di mana para pelayannya, penatua, diaken, pendeta, komisi-komisi pelayanan, semua sehati, sepikir, rendah hati dan mengedepankan hikmat pengetahuan dari Tuhan Allah, saya yakin GKI Sumut Klasis Medan 1 akan menjadi pioner kerajaan Allah di dunia ini. Karena kita punya kemampuan, kita punya karunia yang diberkati Tuhan untuk kita. Maka mari Bapak Ibu, membangun rumah bersama GKI Sumut Klasis Medan 1 tidaklah gampang. Membutuhkan para pelayan yang rajin berdoa, setia membaca firman Tuhan. Bukan kebutuhan pelayan saja, tetapi merupakan kebutuhan keseharian seperti Anda membutuhkan makan dan minum sehari-hari. Maka disitulah warna GKI Sumut Klasis Medan 1 akan nampak, di mana para pelayannya adalah mereka-mereka yang sungguh dibentuk, dipilih, dan diutus Tuhan untuk melayani karena mengandalkan kebenaran firman Tuhan dan rajin berdoa. Bapak Ibu, ini sangat sederhana. Sekali lagi, ini sangat sederhana.
Tapi lucu kalau seorang pelayan jarang berdoa, jarang membaca firman, maka yang ada hanyalah emosional, yang ada hanyalah ungkapan, ucapan yang penuh kesia-siaan karena lahir dari hati, bukan lahir dari bimbingan kuasa Roh Kudus untuk membangun kebersamaan. Saya yakin GKI Sumut Klasis Medan 1, setiap pribadi warga jemaat, kita akan semakin kokoh karena kita punya pribadi yang mau berdoa, mau menyembah Allah dan mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Selamat memasuki masa-masa yang lebih baik dalam pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkatilah kami hari ini dalam segala pergumulan hidup kami, pribadi, rumah tangga, dan seluruh warga jemaat kami. Ketika kami akan bekerja, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang sudah lanjut usia, lindungi kami dari segala yang tidak kami kehendaki Tuhan Allah. Dan kalaupun kami dalam beban kehidupan, Tuhan bantu kami selesaikan beban-beban kehidupan itu. Kalau kami sakit, Bapa sembuhkan. Yang berkekurangan, Bapa tambahkan. Dan kalaupun saat ini kami yang sementara mendengar lentera anugerah ini, kami berharap sungguh Tuhan, Engkau mau mendengar doa kami, maka Tuhan jawablah seluruh isi hati anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki Tuhan. Tapi Bapa, jangan biarkan mereka kecewa, jangan biarkan mereka menangis, tapi biarlah Bapa bimbing hati mereka untuk selalu bersukacita. Ampuni salah dosa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya di hari ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa, Engkau membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus, dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai dan melindungi, bahkan memberkati keluarga besar Klasis Medan 1 hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Salam sehat selalu. Shalom. Tuhan berkati.